Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari UIN Suskario jurusan Akuntansi S1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif yang ada di buku Dwi Martani Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 di halaman 263. Jadi video kali ini itu guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Identity. Pada ilustrasi ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015, yaitu dengan harga 800 juta rupiah, dan juga pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan dan pengendalinya sebesar 200 juta rupiah, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Dan untuk nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu sebesar 800 juta rupiah. Maka di sini untuk perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria adalah sebagai berikut, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa dijumlahkan dengan nilai wajar kepentingan dan pengendali, yaitu 800 juta ditambah 200 juta, yaitu sama dengan 1 miliar. Kemudian ada nilai buku aset bersih PT Satria, itu ada 800 juta. Di mana 800 juta itu terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba 300 juta. Selanjutnya yang 1M ini dikurangi 800 juta, maka diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah sebesar 200 juta rupiah. Nah, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, dan sisanya yang 50 juta itu adalah goodwill. Jadi untuk perinciannya yaitu persediaannya sejumlah 25 juta, kemudian tanah 75 juta rupiah, dan bangunan 50 juta rupiah, dan selanjutnya itu goodwill 50 juta rupiah. Nah, selanjutnya di halaman 264 di situ ada neraca saldo per 31 Desember 2015. Di situ bisa kita lihat, dan untuk halaman selanjutnya yaitu 265 di situ ada informasi tambahan yang nantinya akan mempengaruhi neraca saldo yang sudah jadi di akhir Desember 2015. Jadi untuk informasi tambahannya yaitu yang pertama, selama tahun 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Selanjutnya yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat yaitu pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta rupiah. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima yaitu pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria dengan harga 650 juta rupiah. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta rupiah. Yang keenam yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta rupiah. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Jadi peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaannya adalah 0. Jadi untuk PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusunkan peralatan, yaitu metode garis lurus.
Dan yang terakhir yaitu nomor 7, pada 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta rupiah pada harga 385 juta rupiah. Obligasi tersebut dibeli PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga sebesar 8,8%. Sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dan PT Samudra pada harga 405 juta rupiah. Dan tingkat bunga yang diperlukan di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Dan untuk tabel amortasi diskon obligasi yang dibuat PT Satria disajikan di tabel 7.16. Di situ bisa kita lihat. Dan tabel amortisasi premium atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Pandawa disajikan pada tabel 7.17. Di situ juga kita bisa lihat ya. Jadi untuk yang pertama di sini investasi yang dicatat yaitu pembelian saham, di mana tadi PT Pandawa membeli saham pada PT Satria yaitu sebesar 80% dengan harga 800 juta rupiah. Maka untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria pada kas sebesar 800 juta rupiah. Jadi jurnal ini mencatat pembelian saham PT Satria. Kemudian di jurnal selanjutnya diinformasikan nomor 1 tadi dijelaskan bahwa PT Satria membagikan dividen yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan melaporkan bahwa laba bersih PT Satria yaitu 400 juta rupiah. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa atas informasi tersebut yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria yaitu sejumlah 320 juta rupiah. Jadi jurnal ini itu mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. Jadi dapatnya 320 juta rupiah itu dengan menggalikan 400 juta rupiah dengan 80%. Dan selanjutnya yaitu jurnal selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu kas pada investasi pada PT Satria sejumlah 80 juta rupiah. Jadi jurnal ini itu mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria dengan mengalihkan 100 juta dengan 80%. Jurnal selanjutnya yaitu karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun sehingga diferensial akan diamortasi selama 10 tahun. Nilai amortasi setiap tahunnya adalah 5 juta rupiah. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill sehingga amortasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 itu sebesar 30 juta rupiah. Yang mana yaitu 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Jadi untuk jurnalnya yaitu tanggal 31 Desember 2015 yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria yaitu sebesar 24 juta rupiah. Jadi di buku ini salah ya. Masa 30 juta dikali 80% itu tetap 30. Jadi untuk hasilnya yang benar itu 24 juta rupiah. Jadi jurnal ini itu mencatat amortasi diferensial. Selanjutnya itu atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta rupiah. Yang mana 400 juta rupiah dikurangi 250 juta. Sampai akhir tahun 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasikan.
sebesar 90 juta, yaitu untuk mengetahui ini yaitu dengan cara 150 juta dikalikan dengan 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasikan tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan dengan jurnal berikut, yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria yaitu sebesar 90 juta rupiah. Jadi untuk jurnal ini itu mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasikan dengan cara mengalihkan 150 juta dikali 60%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, maka PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Sampai akhir tahun 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar sebagian kepemilikannya saja. Jadi untuk pencatatannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria yaitu 96 juta rupiah. Jadi untuk jurnal ini itu mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu dengan cara 120 juta dikalikan dengan 80%. Selanjutnya PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta rupiah, yaitu 650 juta rupiah dikurangi 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Jadi tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan keuntungan belum terrealisasi. Jadi untuk pencatatannya yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta rupiah. Jadi jurnal ini itu mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Jadi pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta rupiah, yaitu dengan 240 juta dikurangi 90 juta rupiah. Jadi harga jual peralatan tersebut sebesar 140 juta rupiah. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian besar kepemilikannya saja. Jadi pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Jadi untuk pencatatannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 8 juta rupiah. Jadi untuk jurnal ini itu mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi, yaitu 10 juta rupiah dikalikan 80%. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta rupiah. Jadi harga pembelian tersebut lebih besar dibanding nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015 yaitu sebesar 388.263.188 rupiah, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah. Namun karena pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa terjadi pada tanggal 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada tahun 2015 adalah 5.113.419. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar 9.298.714.
yaitu 80% dari 11.623.392, di mana ini perhitungannya 16.736.812 dikurangi 5.113.416. Jadi untuk perhitungan kerugian penarikan obligasi ini yang diamortasi untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa lihat ya bersama. Jadi untuk pencatatan yang dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria yaitu sebesar 9.298.714. Jadi jurnal ini itu mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Jadi di sini kita bisa lihat di bukunya masing-masing atau di layar yang sudah saya sediakan ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih pada PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Jadi kita bisa lihat bersama di halaman 270 pada tabel 7.18. Jadi kita bisa tengok bersama ya. Jadi pada tabel tersebut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Jadi untuk jurnalnya yaitu saham biasa di debit sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 107.700.286 rupiah, dan bagian laba kepentingan non pengendali yaitu sebesar 55.675.321 rupiah. Dan di bagian kredit yaitu dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Satria sebesar 667.700.286 rupiah, dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar 195.675.321 rupiah. Jadi selanjutnya itu ada tabel ya untuk perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015, yang mana pada PT Pandawa itu sebesar 80% dan kepentingan non pengendalinya yaitu sebesar 20%. Jadi untuk saldo awalnya yaitu pada PT Pandawa sebesar 160 juta rupiah dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar 40 juta rupiah. Jadi untuk selanjutnya yaitu amortisasi 24 juta rupiah pada PT Pandawa dan kepentingan non pengendali itu 6 juta rupiah. Jadi untuk saldo akhirnya yaitu untuk PT Pandawa yaitu sebesar 136 juta rupiah dan untuk kepentingan non pengendali yaitu sebesar 34 juta rupiah. Di situ juga ada tanah sebesar 75 juta rupiah, bangunan itu sebesar 50 juta rupiah, dan goodwill sebesar 50 juta rupiah. Jadi untuk jurnal mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial yaitu adalah sebagai berikut. Di bagian debit yaitu ada beban pokok penjualan sebesar 25 juta, beban penyusutan sebesar 5 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan 50 juta rupiah, dan goodwill 50 juta rupiah. Dan pada bagian kredit yaitu bagian laba atas PT Satria yaitu 24 juta rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali yaitu sebesar 6 juta rupiah, akumulasi penyusutan yaitu 5 juta rupiah, investasi pada PT Satria sebesar 136 juta rupiah, dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar 34 juta rupiah.
Jadi itu adalah jurnal untuk mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Jadi untuk selanjutnya yaitu persediaan yang diperoleh PT dari Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat itu adalah yaitu penjualan di debit sebesar 400 juta rupiah, pada beban pokok penjualan 310 juta rupiah, dan persediaan 90 juta rupiah. Jadi itu adalah jurnal mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Selanjutnya yaitu persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi untuk jurnal eliminasi yang harus dipakai yaitu adalah sebagai berikut, yaitu penjualan di debit sebesar 200 juta rupiah, pada beban pokok penjualan di kredit sebesar 80 juta rupiah, dan persediaan 120 juta rupiah. Jadi ini adalah jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Jadi selanjutnya itu atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jadi jurnal eliminasinya yaitu pendapatan sewa sebesar 26 juta pada beban sewa 26 juta rupiah. Jadi itu adalah jurnal mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Jurnal selanjutnya yaitu utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta rupiah. Dan itu adalah jurnal untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Jadi keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi untuk jurnalnya yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah yaitu sebesar 25 juta rupiah. Jadi jurnal itu yaitu untuk mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta rupiah. Jadi kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut, yaitu peralatan di debit sebesar 100 juta rupiah, pada kerugian penjualan peralatan di kredit yaitu sebesar 10 juta, dan akumulasi penyusutan di kredit 90 juta rupiah. Jadi itu adalah jurnal untuk mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria. Transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kerugian atas penarikan obligasi. Jadi jurnal eliminasinya itu harus dibuat adalah yaitu di bagian debit ada utang obligasi sebesar 400 juta rupiah. Kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah, pendapatan bunga 30.454.850 rupiah, dan utang bunga 16 juta rupiah. Dan di bagian kreditnya yaitu terdapat diskon obligasi sebesar 8.168.543 rupiah, investasi pada obligasi sebesar 403.454.850 rupiah, beban bunga sebesar 35.568.270 rupiah, dan piutang bunga sebesar 16 juta rupiah. Jadi tadi itu adalah jurnal untuk mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi. Jadi
Setelah kita menyelesaikan semua jurnal eliminasi, barulah kita bisa menyusun kertas kerja konsolidasian. Karena jurnal eliminasi ini memiliki sisi tersendiri di kertas kerja konsolidasian. Jadi di kertas kerja konsolidasian ini ada sisi PT Pandawa, PT Satria, kemudian ada sisi jurnal eliminasi dan juga sisi khusus konsolidasian. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ananda sekalian, saya mohon maaf. Dan juga saya minta maaf karena kurang jelasnya cara penyampaian saya pada video kali ini karena harap dimaklumi karena saya juga dalam proses belajar ya. Jadi kita tutup dengan membacakan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.